wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kebumen, Bapak Haji Muhammad Siswanto, Bapak Ibu Guru MTS Negeri Kebumen, para asatidz Islamic Boarding School yang saya hormati, Bapak Ibu wali santri dan para santri yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada berbilang, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua walaupun lewat media YouTube, lewat virtual. Selawat berontaian salam semoga tetap kekal abadi kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri Islamic Boarding School yang saya banggakan, perkenankanlah saya di sini menyampaikan program kurikulum Islamic Boarding School yang meliputi kegiatan dan materi pembelajaran. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Halwani. Di IPS saya diberi amanah untuk mengkoordinir bagian kurikulum dan kegiatan Islamic Boarding School. Anak-anakku yang saya banggakan, yang pertama, perkenalkan saya menyampaikan kegiatan santri Islamic Boarding School. Kegiatannya yaitu dari jam 3 pagi bangun, sholat tahajud, qiyamul lail. Setelah itu dilanjutkan dengan persiapan sholat subuh, dan saat waktu subuh tiba langsung sholat subuh secara berjamaah. Ini wajib berjamaah. Sedangkan untuk qiyamul lail ini adalah himbauan. Selesai sholat berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan taklimul Quran. Untuk yang belum lancar, belajar melancarkan Al-Quran, tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Sedangkan yang sudah lancar menghafal Al-Quran dimulai dari juz 30, surah-surah yang sudah ditentukan, kemudian juz 1 dan seterusnya. Selesai itu, kegiatannya adalah persiapan sekolah, sarapan, mandi, dan lain sebagainya. Dan pada jam 7 kurang seperempat, para santri wajib mengikuti kegiatan sekolah untuk reguler sampai jam 1.45 atau jam 2 kurang seperempat. Sedangkan yang full day sampai jam setengah 4. Setelah itu, sholat asar secara berjamaah. Setengah 4 sampai jam 4 sholat asar secara berjamaah. Dilanjutkan dengan ngaji yang pertama. Setelah itu ngaji sampai jam 5. Setelah itu para santri istirahat, mandi, makan, dan persiapan sholat maghrib. Saat sholat maghrib tiba, dilaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, wajib jamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ngaji yang kedua, dan ini ngaji secara bandongan, ngaji secara bersama-sama. Dengan satu guru, para santri mendengarkan dan menulis apa yang disampaikan. Sampai sholat isya. Setelah sholat isya dilaksanakan takror, mengulangi pelajaran ngaji yang sudah disampaikan pada sore dan malamnya. Setelah itu pada jam 8:30 para santri belajar mandiri. Ini wajib belajar mandiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. PR-nya apa dikerjakan, mungkin ada ulangan apa, mandiri, belajar sendiri-sendiri sampai jam 10 malam. Dan jam 10 malam sampai jam 3 para santri dipersilakan untuk beristirahat. Demikian kegiatan santri tiap harinya. Ada kegiatan khusus, yaitu pada malam Jumat setelah maghrib para santri tidak bandongan,
akan tetapi tahlilan nanti dibagi dua kelompok, yang lancar dan yang belum lancar. Kemudian putra putri pun akan dipisah, itu sampai isya. Dan setelah sholat isya, para santri berjanjian, istilah di desa membaca berjanji, dan itu juga dipisah antara putra dan putri. Itu yang malam Jumat. Sedangkan malam Ahad kegiatannya adalah ba'da maghrib belajar khutbah, dan setelah isya para santri belajar khitobah atau muhadharah, belajar berpidato agar kelak di masyarakat siap untuk menjadi dai. Para santri yang berbahagia, demikian kegiatan-kegiatannya. Kemudian materi ngajinya dan kitabnya adalah, mohon maaf, ada dua jurusan pada tahun ini di IPS. Yang pertama adalah jurusan kitab, yang kedua adalah jurusan tahfidz. Ini berlaku untuk santri yang baru. Sedangkan yang lama semuanya jurusan kitab. Untuk jurusan kitab, targetnya adalah bisa membaca kitab kuning, khususnya kitab Fathul Qorib, syarah dari Matnul Ghoyah wat Taqrib. Yang gundulat tanpa harokat dan tanpa makna, harus bisa membaca, memberi makna, menerjemah, dan menganalisis katanya dalam bahasa Arab. Itu targetnya. Sedangkan materinya akan dikaji: 1. Nahwu, ilmu gramatikal Arab. Kitabnya adalah kelas 1 dan 2 adalah Jurmiyah, nanti diktat Jurmiyah, dan kelas 3 adalah Imriti. Yang kedua adalah Shorof. Shorof adalah ilmu perubahan kata, dan kitab yang dikaji adalah Shorof Praktif Krapiyah. Kemudian ada pelajaran i'rab, ini khusus untuk kelas 2. Kelas 2 dan 3. Kelas 1 belum ada pelajaran i'rab. Dan fikih, kelas 1 Mabadi' Fiqhiyah, juz 1, kelas 2 Mabadi' Fiqhiyah juz 2, dan kelas 3 Mabadi' Fiqhiyah juz 3. Kemudian untuk bandongannya, untuk kelas 1 materinya adalah kitab Matnul Ghoyah wat Taqrib, kelas 2 dan 3 adalah Fathul Qorib. Hadis kitabnya adalah Al-Hadith. Ini adalah kumpulan hadis yang sering digunakan di masyarakat. Nanti ini dihafalkan. Yang disusun kitab wajib menghafalkan ini. Kemudian pelajarannya yang lain adalah bahasa Arab. Bahasa Arab kitabnya adalah Durusul Lughatul Arabiyyah. Kemudian untuk jurusan tahfidz yang dikaji jelas Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Setiap hari, setiap sore, yang kegiatan ba'da asyar, yang kegiatannya adalah menambah atau mengulang hafalan Al-Qur'an. Targetnya adalah hafal 10 juz lancar, dibolak-balik hafal gitu. Itu, dan ada kajian kitabnya untuk tahfidz. Kajian kitabnya adalah bandongan ba'da maghrib, yang dikaji adalah Matnul Ghoyah wat Taqrib. Sedangkan untuk kegiatan kemasyarakatan, yaitu yang dilaksanakan pada malam Jumat dan malam Ahad, kegiatannya tahlil. Nanti materi kitabnya adalah pedoman santri, tahlil, muhadharah, berjanji, dan khutbah. Nanti sudah disiapkan dalam buku pedoman santri IPS. Dalam buku itu sudah ada tahlil, contoh-contoh muhadharah, kitab berjanji, dan contoh-contoh khutbah. Itu. Jadi untuk tahlil, muhadharah, berjanji, khutbah, dandungan, jurusan kitab maupun jurusan tahfidz semuanya mengkaji. Untuk jurusan kitab, apabila ada yang mau menambah hafalan, bisa dilaksanakan pada pagi hari langsung ke gurunya yang sudah hafizul Quran. Itu adalah materinya. Sedangkan kelasnya, pembagian kelas
kelas 7. Di IBS ada 3 kelas, 1 wusto, 2 wusto, dan 3 wusto. Untuk kelas 7C masuknya 1 wusto A, jurusannya kitab. Untuk kelas 7 FDS masuk ke 1 wusto A, jurusannya juga kitab. Sedangkan kelas 7D masuknya adalah kelas tahfidzul Quran. Itu. Kemudian untuk kelas 8 dan kelas 9 sama. Kemarin sudah ada imtihan dan karena belum ada pertemuan maka rapot belum bisa dibagikan, dan sudah dirapatkan bahwasanya seluruh santri naik kelas. Kelasnya sama, tidak diacak lagi. Dan karena besok sudah dimulai pada malam Senin besok, maka seluruh santri diwajibkan untuk memiliki kitab yang akan dikaji. Kitab yang akan dikaji setelah orientasi ini berbeda dengan yang saya sampaikan tadi, karena ini adalah masa pandemi corona. Perbedaannya adalah 1, medianya, caranya. Karena ada pandemik, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka ngajinya dilaksanakan secara virtual. Bisa nanti lewat WA, lewat live streaming, atau lewat media yang lain. Sedangkan materi kajiannya, karena ini ada pandemik, tidak sebanyak itu yang dikaji. Untuk jurusan kitab, yang dikaji adalah pelajaran nahwu dan sorof. Itu di bergantian-bergantian, nanti jadwalnya akan saya share. Kemudian untuk jurusan tahfidz juga hafalan-hafalan terus secara virtual, nanti setoran hafalannya. Dan karena nanti ada bandongan setiap pada maghrib, bandongan yang dikaji untuk kelas 7 adalah matan Fathul Qorib. Semua santri wajib memiliki kitab matan Fathul Qorib. Sedangkan untuk pelajaran nahwu sorof nanti saya share filenya, karena yang dikaji ada perubahan karena menggunakan diktat Jurmiyah dan diktat Imriti. Nanti akan di-share lewat WhatsApp. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf.